Setelah kita bahas maulid, dan nanti insya Allah pada berikutnya kita ambil kajian dan pembahasan kitab Syama'il Ar-Rasul SAW. Ini Syama'il yang masih ringkas, soal jawab. Tapi nanti setelah ini kita akan bahas yang lebih agak tinggi lagi, seperti kitab Imam Turmudzi. Sunan Tur, itu bicara tentang Syama'il Ar-Rasul secara lumayan lengkap. Terus nanti pada awal bulan baru kita adakan secara besar-besaran nanti dengan kita undang para ulama mubaligh ya, yang insyaallah semakin syiar pondok kita ini. Amin ya rabbal. Baik. Masuk kepada judul yang berikutnya, ada watur Rasul sallallahu alaihi wasallam, peralatan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya dhaif. Dhaif. Lihat. Nah, ada watur Rasul, lihat. Nabi memiliki peralatan-peralatan yang beliau tuh cinta dengan peralatannya sampai beliau namakan. Setiap apa yang dimiliki dinamain. Harapan itu apa? Supaya langgeng, supaya tetap nggak hilang, nggak jauh. Ya, peci sisirnya dinamain, permadaninya dinamain. Tuh lihat, saking begitunya Rasulullah. Apa yang beliau miliki dinama-namain oleh Nabi. Nah, kita akan bahas nih satu persatu ya. Masifatu mushtir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa sifat atau bentuk dari sisirnya baginda Rasulullah? Terbuat dari apa itu sisirnya Nabi? Kana li Rasul sallallahu alaihi wasallam mushtun. Isim kana muakhar. Mushtun ajun. Ya. Sisir yang terbuat dari gading gajah. Ya tamasyatu bihi, yang beliau bersisir dengannya. Karena beliau telah kita ketahui rambutnya ya terkadang bainal jummati wal wafrah. Di antara pundak dan di bawah telinga. Kadang ke bawah, kadang ke atas, kadang tengah-tengah. Jadi melihat keadaan. Innallah jamil yuhibbul jamal. Jadi Nabi sampai disebut riwayat Imam Sayyidatuna Aisyah, ketika beliau keluar dari rumah, beliau selalu tuh melihat ada air yang di depannya, beliau melihat genangan air tersebut dengan wajahnya beliau berkaca. Tuh. Jadi nggak keluar begitu saja. Begitu. Padahal apa ya? Setampannya orang, sebersihnya orang, seindahnya orang. Ya, pecinya rapi, kayak nggak orang jadi banyak utang kelihatan kan? Pecinya rapi. Nah, gitu. Ini diperhatikan tuh semuanya. Nah. Mahil asya' allati yahmiluha ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam fi safarihi. Apa barang-barang yang membawanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama beliau di dalam kepergiannya ketika beliau pergi. Tuh. Beliau membawa apa itu? Dari alat-alat yang beliau memang jadikan bekal. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yusafir bil mushti. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bepergian nggak lepas tuh membawa sisir. Apalagi mir'ati. Membawa cermin. Dua tuh. Ya. Yang ketiga waduhni. Nggak lepas membawa minyak untuk minyakkan badan beliau. Terus apa lagi? Wasiwak. Di luar aja kepergian nggak lepas siwak. Tuh, udah 4. Dan yang terakhir, wal kuhli. Celak. Padahal mata beliau mukahalah. Matanya beliau itu nggak perlu pakai celak, udah kelihatan beliau itu tercelah.
Matanya itu udah kelihatan. Di bawahnya tercelah begitu. Enggak pakai celak, kelihatan celaknya. Alami buat Nabi. Ya. Sebegitunya beliau enggak lepas membawa celak. Masmul mir'ah. Apa nama cermin? Ya. Masmul mir'ah allati kanat ma Rasulina sallallahu alaihi wasallam kanat mir'atuhu sallallahu alaihi wasallam tusammal mudillah. Itu mir'ah, cerminnya dinamakan mudillah. Mata yaktahir Rasul sallallahu alaihi wasallam, kapan Nabi itu bercelah mata beliau? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yaktahli inda naum. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bercelah ketika tidur. Salasan fi kulli ain. Nah, ini ada riwayat. 3 pada setiap mata. Berarti 3 di kanan, 3 di kiri. Nah, tapi kan jumlahnya kalau 3 tambah 3 berapa? Genap kan, Jil? Genap. Maka dari riwayat lain menyatakan 3 di kanan, 2 di kiri. Ya. Nanti kantin siapkan tuh ya. Jangan satu buat santri semua. Akhirnya sakit mata. Pindah-pindah. Tapi yang bagus namanya ismit. Tuh yang langka. Udah jarang dipunyain. Hal madah Rasulullah SAW al-ismit. Apakah Nabi memuji itu celah yang dari ismit itu? Naam. Faqala alaikum bil ismit. Hendaklah kalian dengan ismit. Nah, kalau ada, beli itu. Fa innahu yajlul basar. Maka sungguh dengan ismit itu mempertajam. Jala yajlu, menjelas, menerangi, mempertajam. Penglihatan wa yunbitu sya'ra. Dan menumbuhkan apa? Rambut yang di sekitar mata kita. Ya, hudbun. Bulu ahdab. Menumbuhkan bulu mata. Kan begitu. Hal yaktahir Rasulullah SAW. Nah, ini dia ada riwayat lagi. Apakah Nabi bercelah wa hal dalam keadaan beliau shaimun berpuasa. Berarti kalau menunjukkan beliau itu bercelah, bahwa menunjukkan mata tersebut tidak membatalkan kalau masuk sesuatu. Naam. Nah, ini menunjukkan iya. Fa'an Burairah radhiyallahu anha, dari Burairah semoga ridha Allah kepada beliau, qalat, beliau berkata, raaitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaktahilu bil ismit wa huwa shaimun. Jadi Burairah ini sahabiah, wanita sahabat ini melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang bercelah dalam keadaan Nabi puah. Berarti apa kesimpulan? Menunjukkan bahwa mata tersebut bukan manfas maftuh. Karena dalam masalah fikih, setiap manfas maftuh, apapun yang masuk sesuatu di dalamnya itu bisa membatalkan kalau sesuatu itu usulu ain ila manfadzin masuk ke sesuatu ain. Itu kan ain tuh. Ya kan? Iya. Beda kalau aroma. Ya, kita cium doang. Makan kebuli nih. Nah, di hidung kita masuk atau dukhon, asap, itu kan bukan ain tapi hawa. Tapi kalau itu kan ya ain. Makanya dalam mazhab Syafi'i dikatakan kullul manafis maftuha ilal ain. Tulis itu. Kullul manafis. Nah. Kullul manafis maftuha. Setiap segala rongga itu terbuka. Ilal aina, melainkan mata. Kalau mata itu ada dikatakan rongga yang tidak terbuka.
Termasuk apa? Telinga. Telinga termasuk manfaat maftu. Masukin air bisa batal? Bisa batal? Cuma Imam Ghazali katakan. Imam Ghazali memberitahukan bahwa itu bukan manfaat maftu. Menurut Imam Ghazali begitu. Bukan termasuk manfaat maftu. Tapi mu'tamad dalam mazhab Syafi'i batal. Ya, jandan bisa dalam korek kuping. Masuk ke dalam. Itu bahaya. Bisa batal. Bimana kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqridu adhafirahu. Qarada yaqridu. Ya, fa'ala yaf'ilu. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunting kuku? Kuku beliau digunting gimana? Caranya gimana? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam iqrat. Nabi memiliki gunting. Oh, ini nggak ada. Semuanya minjem. Sikat gigi minjem. Siwak bareng-bareng. Ya, minyak wangi sebotol buat seluruh santri. Jorok. Coba Nabi. Lihat, contohin Rasulullah. Kana li Rasulillah uswatun. Katanya begitu ayatnya. Kenapa gak diamalin? Dia sendiri. Dapat rezeki dari orang tua. Punya sendiri semuanya. Gunting kuku sendiri. Tuh Nabi punya gunting kuku. Yaqussu bihi adhafirahu. Yang beliau menggunting dengannya. Kuku-kuku mulia beliau. Allahumma shalli alaihi. Gimana kuku Rasulullah? Dinamain lagi sama Nabi. Ismuhul jami'. Nama tuh gunting kuku. Jami'. Nama gunting kuku. Gunting kuku ada jami'. Ya. Semua kendaraan beliau ada namanya. Ada keledai beliau. Ada kudanya. Nama-namanya ada. Ada nama keledai beliau namanya Ya'fur. Itu Ya'fur beliau miliki sampai wafatnya Nabi. Setelah wafatnya Rasul, ini Ya'fur merasa dirinya punya perasaan bahwa pemiliknya Rasulullah SAW wafat. Apa yang dilakukan? Dia lemparkan badannya ke sumur sampai dijatuh dan dimati. Dia nggak mau hidup tanpa baginda Rasulullah. Sallu ala Nabi. Dia tuh, makanya kalau udah sama Rasulullah udah nikmat semua. Ya, kita selawat, nikmat. Kita belajar untuk banggain Rasulullah. Kita berdakwah untuk banggain Rasulullah. Kita bersedekah untuk banggain Rasulullah. Ya, karena itu doang yang kita dapatkan. Setelah kita wafat, yang kita cari adalah Nabi. Siapa lagi? Juru selamat kita. Siapa lagi bukan Rasulullah? Mau ngandel orang tua? Mau ngandel keluarga? Kagak. Yang kita dapetin adalah baginda Rasulullah. Lihat, Nabi tahu kita berada di alam dunia gimana. Nabi tahu kita berselawat. Nabi tahu kita bergerak-gerak. Begitu. Jadi kalau malas, aku yang banggain Rasulullah. Aku yang banggain Rasulullah. Aku dakwah banggain Rasulullah. Gitu. Lihat, Ya'fur yang sebegitunya. Keledai yang nggak punya akal. Merasa sedih, merasa gelisah, merana kalau nggak ada baginda Rasul, dia matikan jiwanya. Ya. Nah, tapi nggak disebutkan tata caranya nih. Ini tata cara. Berapa menit itu? Tuh kan, mau bicara Syama'il udah lupa waktu. Ya. Nah, kita dikit bentar bicara tentang tata cara gunting kuku. Gunting kuku, nih. Kuku tangan beda sama kuku kaki. Kalau kuku kaki satu caranya. Tapi kalau gunting kuku tangan ada 3 cara. Yang pertama, tata cara yang diamal semuanya ada dalilnya. Yang pertama diamalkan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali memulai dari khinsir. Nih. Apa namanya? Jari kelingking. Iya, jari kelingking kan? Nih, tuh. Terus sampai
telunjuk kanan. Jadi namanya khinsir binsir. Apa lagi? Masa lupa? Allahu Akbar. Apa terus? Wusta terus apa? Sababah terus ibham. Nah, ini tadi kita ngomong apa? Binsir. Khinsir jadi telunjuk. Khinsir, binsir, wusta, sababah. Nah, kalau Imam Ghazali lanjut ke khinsir al-yusra. Jadi nggak diakhirkan jari jempol, jari ibu jarinya enggak. Kanan, setelah telunjuk kanan, lalu ke jari telunjuk kiri. Khinsir, kelingking, afwan, kelingking. Khinsir yusra. Binsir, wusta, sababah, langsung ke ibham yusra. Lanjut diakhirkan jari ibu jari kanan. Jadi Imam Ghazali diakhirkan ibu jarinya kanan. Jadi setelah kelingking langsung ke telunjuk, langsung ke kelingking kiri sampai ke ibu jari kiri dan diakhirkan ibu jari kanan. Sen? Jelas, alhamdulillah. Itu cara Imam Ghazali. Kalau Imam Nawawi sama modelnya. Dari kelingking, kalau Imam Ghazali lebih gampang. Imam Nawawi lebih gampang. Kelingking kanan sampai ibu jari kanan. Ibu jari kanan. Lalu kelingking kiri, ibu jari kiri. Begitu. Itu Imam Nawawi. Semua ada dalil mereka. Nah, jelas ya. Cara yang ketiga, ini yang diamalkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hambal yang dinaskan di dalam kitab Ibnu Qudamah. Ya, kitab namanya Mughni, Ibnu Qudamah beliau. Apa disebut? Man qassa adhafirahu mukhalifan. Ada hadis itu. Siapa yang mencukur jari-jari tangan dalam keadaan berbeda-beda, berpindah-pindah. Lam yara fi ainihi Ramadan. Dia tidak akan melihat di matanya itu punya penyakit sakit mata. Toriknya kanan ala torik khawabis. Tulis itu. Khawabis. Yang kiri ala torik au khosab. Nih lihat, perhatiin. Khawabis nih. Dia ada ini ya, ada singkatannya. Kho, wa, alif, ba, sin. Kho-nya apa? Cepetan. Khinsir nih, sini dulu. Kho, wa-nya apa? Wusta, nih langsung. Nah, gini ya, tuh gitu. Tuh. Wusta. Alif, hamzah, ibham. Tuh, ya kan? Mukhalif kan? Langsung berpindah. Jadi nggak nyatu. Kalau yang tadi kan dua nyatu, tek begitu kan? Kalau sekarang berpindah. Dari khinsir. Tadi apa tadi? Kelingking. Kelingking. Khawa, wusta, alif, ibham, ba, binsir. Tunggu dulu nih. Nah, ini tutup dulu nih. Nah, gini dulu. Binsir nih, buka, nah kan, pas kan dari sini ke sini langsung. Berarti ini mukhalif ini. Terakhir, sababah, torik khawabis, ada tulis saburahmu, khawabis, itu yang kanan. Iya, dapat amal, dapat ilmu amalin. Tuh khawabis. Yang kiri au khosab. Lihat au khosab, perhatiin. Au khosab. Ibham. Nih kiri ibham. Nih. Ya. Kho. Wow. Au
wusta, tuh kan? Ya kan? Mukhalif kan? Nggak langsung nempel begini nggak? Tuh. Terus? Khinsir tuh. Tinggal 2. Susah banget. Terus? Sababah. Nih. Terus? Binsir. Nanti yang sigar diterangin, yang kibar dibantu mereka. Nah, itu bagian apa itu? Tangan. Tapi kalau bagian kaki, min khinsir al-yumna. Dari khinsir yumna. Dari kelingking bagian kanan tuh sampai ke ibu jari kanan, lanjut lagi ibu jari kiri, terus berujung di kelingking kiri. Jadi rata tuh, begitu terus. Ya. Iya, beda ya. Imam Nawawi kan, kalau Imam Nawawi kan kelingking kanan sampai ibu jari, lalu kelingking kiri sampai ibu jarinya. Tapi kalau kaki itu ittifaq itu semua. Caranya satu. Dari kelingking kanan berujung akhirnya kelingking kiri. Ismu bisatir Rasul. Nah, lanjut. Apa nama permadani hambalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sammal kar. Nama permadaninya, hambalnya itu namanya kar. Ma ismu raqwar Rasul, ma ismu anzah. Apa nama anzah? Kambingnya. Banyak Nabi punya kambing banyak. Ya, anzatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, kanat anzatu sallallahu alaihi wasallam tusamman namir. Oh, namanya namir, seperti singa. Ya. Namanya itu ada. Tapi banyak namanya, banyak. Beliau memiliki keledai ada, kambing ada, kuda ada, unta ada. Ma'ismu raqwar Rasul. Nah, apa nama bejana kecil? Ya, bejana kayak mangkok. Mangkok yang jafnah itu kan, kalau mangkok jafnah. Ya, mangkok kecil yang Nabi miliki. Kanat raqwatu sallallahu alaihi wasallam tusamma shadir. Adalah bejana kecil beliau, mangkok kecil beliau dinamakan as-shadir. Ya, nanti kita lanjut pada pertemuan berikut tentang gelasnya dan peralatan lain yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna.